Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pada akhirnya kena deh begitu kan jebakan Partai Nasdem begitu ya. Yang awalnya keluar-keluar sana sini begitu kan ya, seolah-olah Partai Demokrat ya sok hebat di situ begitu. Akhirnya apa? Nasdem akan laporkan sejumlah petinggi Partai Demokrat ke Bareskrim besok begitu ya, pada hari ini begitu ya. Karena apa? Karena banyak melakukan tidak sesuai dengan kenyataan begitu ya. Saya ungkapkan satu persatu nanti di konten sebelumnya begitu ya. Terkait dengan surat ya, apakah ini surat asli dari murni dari Anies Baswedan, kita tunggu saja begitu ya. Banyak kader-kader Partai Demokrat tidak terkontrol hari ini begitu, mengatakan pengkhianat, pembohong dan sebagainya begitu. Lah, letak logikanya gimana? Dicap pengkhianat gimana? Lah, yang bohong gimana begitu kan? Ini yang akan dilaporkan oleh Partai Nasdem begitu ya. Begitu arogansi sekali ya kader-kader Demokrat, seolah-olah tidak ingin begitu ya menerima dengan kenyataan seperti ini begitu ya. Inilah demokrasi, harus kita disikapi dengan santai begitu ya. Harus disikapi dengan berbagai hal begitu ya. Sayang seribu sayang kalau ini memang tidak disikapi dengan logika yang dingin begitu. Saya kira Partai Demokrat akan mengalami kerugian luar biasa begitu ya. Salah satunya gini ya. Saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya, akan yang Partai Nasdem akan melaporkan itu begitu ya. Ini ya komentar-komentar dari netizen. Nasdem akan laporkan sejumlah petinggi ya Demokrat ke Bareskrim besok ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tindakan Partai Nasdem melaporkan petinggi Partai Demokrat ke Bareskrim mencerminkan ketegangan ya politik yang sedang berlangsung di tanah air. Semoga proses hukum dapat mengungkapkan kebenaran ya. Dicap mosang berbulu domba lah begitu kan ya. Pak SBY nanti juga akan dilaporkan ini begitu kan. Karena banyak spekulasi seolah-olah terzolimi Partai Demokrat begitu ya. Seolah-olah ada sesuatu yang kemudian ya diprank. Padahal kenyataan dalam dunia politik yang memang terbiasa dalam hal itu begitu ya. Semua orang mengalami itu begitu ya. Kenapa Partai Demokrat kok seperti itu begitu ya. Kira-kira seperti itulah logikanya begitu ya. Sengketa partai politik udah biasa setiap menjelang pemilu ya. Ada mengatakan bahwa ada apa kok dilaporkan begitu ya. Karena dengan adanya seperti itu, kuar-kuar, terzalimi. Padahal publik sudah tidak begitu percaya. Semakin Partai Demokrat semakin seolah-olah terzalimi, seolah-olah ini, seolah-olah itu. Maka kemudian orang akan banyak yang kemudian tidak begitu simpati kepada Partai Demokrat begitu ya. Kan begitu logikanya begitu ya. Gini, gelar tikar siapin ya cemilan, kopi, nonton para ya badut saling bertengkar. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu, seolah-olah ya dirugikan oleh Partai Nasdem begitu kan ya. Partai Nasdem dirugikan begitu ya oleh comohan-comohan yang kemudian tidak berfaedah sekali begitu ya oleh para kader-kader Demokrat. Terus kemudian banyak yang akan dilaporkan itu begitu ya. Di Demokrat ada Andi Arief, Nasdem ada Ahmad Ali. Mereka berdua aja bikin seru saja koalisi terbentuk ya. Dehat yang mirip ngabalin ya. Ternyata keseruan mau dilanjutkan walaupun sudah tidak berkoalisi lagi ya. Inilah akibatnya begitu kan ya. Partai Demokrat menurut saya pribadi terlalu ambisi begitu kan ya. Kritik sana sini bahkan tidak terkontrol di media sosial begitu ya. Ini sangat disayangkan sekali partai yang kemudian yang tidak pernah merasakan betapa pilunya begitu ya Partai Demokrat. Karena apa? Karena Partai Demokrat itu dari Pak SBY 2 periode lalu tiba-tiba ya Partai Demokrat ya lalu masuk parlemen di situ begitu ya. Jadi tidak pernah merasakan kesedihan, tidak pernah merasakan itu, dan akhirnya ya skala diberikan cobaan seperti itu ya keluar-keluar sana sini begitu kan. Seharusnya ditanamkan oleh kader-kader mereka sendiri begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan dilaporkan ini oleh Partai Nasdem begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Nasdem ya akan laporkan sejumlah petinggi Demokrat ke Bareskrim besok ya. Ini sangat luar biasa begitu. Dewan Pimpinan Pusat DPP Nasdem menyatakan akan melaporkan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat ke Bareskrim Polri ya pada hari Senin ya.
Bahkan kabar rencana laporan Nasdem dibenarkan Wakil Ketua Umum Ahmad Ali. Wah, ada apa begitu kan? Apakah ini lanjut ke ranah hijau begitu? Ya, bisa saja begitu kan. Karena Partai Demokrat, kader-kadernya tidak terkontrol, keluar-keluar sana-sini begitu kan. Seolah-olah tidak menerima dengan kenyataan ini begitu. Pak Mahfud aja di prank menerima kenyataan, ya PKS di prank menerima kenyataan kok begitu kan. Ya, kalau tidak ingin menerima kenyataan lah buat partai buat sendiri lah begitu. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu ya. Ya, merasa terzolimi, ya, musang berbulu domba dan sebagainya yang dituduhkan, dicap pengkhianat, dicap pembohong. Apa maksudnya begitu dalam dunia politik begitu ya? Jadi sampai kapanpun, kalau ada orang yang ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat, dia pasti akan lihat-lihat dulu begitu kan, ya. Kok tiba-tiba ya jabatan begitu. Benar SBY akan dilaporkan, kata Ali saat dikonfirmasi ke CNN Indonesia Minggu ya. Ali menjawab pertanyaan soal rencana Nasdem melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ya SBY ke Barreskrim ya. Ada beberapa orang pengurus DPP ya Partai Demokrat yang akan kita laporkan, dan tidak hanya itu begitu ya. Simpatisan yang kemudian keluar-keluar sana sini akan dilaporkan begitu kan. Tapi tentunya dengan adanya melaporkan seperti ini, saya kira kalau saling lapor sana sini mending ya menurut saya pribadi memberikan solusi begitu kan ya. Ya santai-santai aja begitu, tidak perlu kita lapor sana sini begitu. Tapi kalau ada yang kemudian tidak terkontrol mereka ya apalah buat begitu ya. Namun Ali enggan mengungkapkan lebih lanjut soal dugaan kasus ya dalam laporan tersebut. Dia mengatakan pihaknya akan menyampaikan pengumuman resmi soal itu pada hari Senin besok. Bahkan CNN Indonesia menghubungi sejumlah pengurus partai ya Demokrat menanggapi rencana pelaporan Nasdem ke Barreskrim tersebut. Dari sekian jajaran pengurus hanya Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief yang merespon, namun tak menjawab soal rencana laporan Nasdem tersebut. Di satu sisi Demokrat telah menyatakan keluar dari koalisi perubahan sekaligus ya mencabut dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres di 2024. Inilah kesalahan fatal menurut saya pribadi Partai Demokrat begitu ya. Mengapa kesalahan fatal? Satu sisi menganggap begini ya. Persoalan-persoalan politik ini kalau ada di dinamika seperti ini begitu kan ya seharusnya kan tahu diri dong begitu ya. Bahkan AHY di satu sisi tidak punya pengalaman dalam dunia pemerintahan, tiba-tiba ya menjadi ketua umum di situ begitu kan ya. Di DKI juga kalah dan sebagainya. Seharusnya kan kalau menang menjadi Menhan di situ, punya pengalaman seperti Pak Prabowo di situ begitu kan. Ya bisa saja kalau elektabilitasnya naik kan bisa diambil di situ, bisa dilirik oleh masyarakat begitu kan. Kalau ambisius seperti itu gimana begitu kan? Sayang seribu sayang. Kalau menurut saya pribadi kan seperti itu. Ya tetap berada di koalisi perubahan, berjuang bersama-sama di situ begitu ya. Kalau ujung-ujungnya hanya ya jabatan-jabatan, ya ambisi dan sebagainya, tidak menemukan titik temu di situ begitu. Masa mau membangun bangsa bersama-sama kok seperti itu logikanya? Kan begitu ya. Bahkan di sini disebutkan ya Demokrat telah menyatakan keluar dari koalisi perubahan ya, namun sejumlah pengurus Demokrat sempat menyatakan kritik keras kepada Anies dan Nasdem ya. Usai dikabarkan akan segera menggelar deklarasi bersama ya bersama Muhaimin Iskandar alias Caimin pada hari Sabtu. Demokrat hingga kini belum menentukan arah koalisi dan dukungan capres usai mencabut dukungan ke Anies ya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ya akan menggelar rapat internal bersama pengurus pusat begitu ya. Dia akan menentukan arahan ke nama, tapi yang jelas ya ini akan dilaporkan semua begitu kan ya. Ya pada akhirnya kan memberikan pernyataan yang kemudian tidak sesuai begitu kan dengan kenyataan begitu ya. Dalam artian bahwa seolah-olah terzalimi, keluar-keluar, kena prank sana sini. Padahal kalau kita lihat begitu ya, Sudirman Said meminta waktu untuk berkomunikasi dengan Partai Demokrat, tapi Partai Demokrat tutup pintu pada waktu itu begitu. Sibuklah, rapatlah, inilah, itulah dan sebagainya begitu ya. Dan pada akhirnya ya, inilah kalau cara-cara Pak SBY yang dulu diterapkan hari ini ya tidak nyambung begitu kan. Mengapa tidak nyambung? Karena bukan eranya begitu. Jadi eranya SBY dulu gampang begitu ya untuk mengakomodir semua partai begitu. Tapi sekarang berbeda begitu. Semua orang punya kepentingan, semua orang pengen partainya eksis, semua orang ingin bagaimana berlomba-lomba ya lolos di parlemen, akan menguasai di parlemen begitu kan. Itu sudah saya kira
keterbelakangan dari pemikiran-pemikiran Pak SBY itu begitu ya, dikontekskan dengan sekarang jauh begitu kan. Polanya sekarang itu kan satset jadi begitu kan. Satset jadi begitu. Jadi bukan polanya harus begini, harus begitu ya, lambat mengambil kebijakan itu, harus musyawarah ini, musyawarah itu begitu kan. Padahal ya kita tahu sendiri bahwa satset sekarang itu sangat luar biasa begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya keterlambatan di situ begitu. Cara berpikir Partai Demokrat begitu ya. Dan pada akhirnya ya seperti ini yang kita rasakan. Bisa saja di parlemen tidak lolos nanti begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.